Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan pembahasan ataupun penjelasan terkait uji threshold atau ambang batas. Di sini ada kasus di mana pada nantinya kita akan diminta untuk menentukan ambang batas dari uji yang dilakukan ini, dan kita juga bisa menentukan calon panelis yang terlatih untuk kita pilih dan dapat kita gunakan untuk uji selanjutnya. Nah, di sini ada contoh latihan soal uji threshold. Saya coba bacakan soalnya, yaitu contoh kasus di PT XYZ, di mana PT XYZ adalah sebuah perusahaan yang fokus penjualannya pada produk jajanan tradisional khas Jawa. Perusahaan ini menginginkan untuk membuat sebuah tim panel yang terdiri dari panelis terlatih. Setelah dilakukan tahap wawancara, diperoleh 15 calon panelis yang telah berhasil melalui proses penyaringan. Perusahaan akan melakukan tahap pemilihan pada 15 calon panelis tersebut. Tahap pemilihan ini dilakukan dengan melakukan uji threshold untuk mengetahui sensitivitas dari masing-masing calon panelis. Kemudian, dalam pengujiannya disajikan 10 sampel larutan garam dari konsentrasi 0,00% hingga konsentrasi 0,09% sekaligus secara acak. Calon panelis diminta untuk membandingkan sampel secara berurutan sesuai yang ada pada kuesioner dengan air kontrol yang disajikan secara spontan tanpa adanya pengulangan dengan mengisi kuesioner sebagai berikut. Jadi pada intinya perusahaan XYZ ini ingin memilih panelis terlatih yang sudah melalui tahap seleksi sebelumnya, di mana diperoleh 15 calon panelis. Calon panelis itu sebanyak 15, nantinya akan diuji sensitivitasnya menggunakan uji threshold, kemudian akan kita pilih beberapa untuk bisa dijadikan sebagai calon panelis terlatih. Nah, untuk sampel yang diujikan untuk mengetahui tingkat sensitivitas dari panelis tadi itu menggunakan larutan garam dari konsentrasi 0,00% hingga 0,09%, dan panelis diminta untuk mengisi kuesioner sebagai berikut. Nah, di sini adalah contoh kuesionernya, di mana berisikan nama panelis, tanggal pengujian, jenis sampel, yaitu larutan garam, dan terdapat instruksi. Instruksinya yaitu ciciplah sampel-sampel berikut yang ada di hadapan saudara secara berurutan dan tidak boleh diulang. Berikan tanda 1 untuk sampel yang berbeda dengan kontrol dan tanda 0 untuk sampel yang sama dengan kontrol, di mana tadi dikatakan bahwa kontrolnya adalah air. Nah, di sini ada kode sampelnya yang mewakili larutan garam 0,0% hingga 0,09%. Nah, di sini nanti panelis akan menuliskan angka 1 atau 0. Ketika angka 1 berarti dia merasakan atau mendeteksi bahwa ada campuran, ada garam yang terlarut di dalam larutan tersebut. Tapi kalau dia merasa rasanya itu sama dengan kontrol, dengan air, maka dia akan mengisikan 0. Seperti itu. Nah, di sini ada data. Jadi setelah dilakukan uji, maka tim penguji atau penguji akan merekap data yang diperoleh dari kuesioner
pada masing-masing panelis. Jadi di sini ada panelis 1 hingga 15, kemudian konsentrasinya dari 0 hingga 0,009% dan kodenya sebagai berikut. Nah, di sini akan ditulis bahwa contohnya nih, pada panelis nomor 1, pada konsentrasi 0,00% dia menuliskan angka 0, begitu pula di yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan dia baru merasakan adanya perbedaan di sampel dengan konsentrasi 0,05% atau dengan kode 925 dan seterusnya. Nah, di sini nanti kita jumlah respon positifnya atau yang angka 1 dari masing-masing konsentrasi. Nah, di sini nanti akan dituliskan konsentrasi respon positifnya berapa dan berapa persen respon positifnya. Nah, nanti data ini persen respon positif ini yang akan digunakan untuk menganalisa data atau mengolah data dari hasil kuesioner ini tadi. Nah, di sini pembahasannya. Dari tabel itu dapat diperoleh respon positifnya sebanyak sekian, dan persen respon positif adalah jumlah respon positif dibagi dengan jumlah respon. Kemudian dikalikan dengan 100%. Maksud saya jumlah respon positif dibagi dengan jumlah panelis dikalikan 100%, diperoleh persen positif. Nah, kemudian untuk metode grafiknya, jadi di sini maaf ini kurang ya. Jadi, nah di sini metode grafik ada di sumbu Y itu adalah persen respon positif dan konsentrasinya ada pada sumbu X dan nilainya akan muncul seperti ini, persen positifnya ya. Nah, kemudian tadi kan instruksinya adalah selesaikan pengolahan data di atas dengan menggunakan metode grafik dan metode interpolasi. Nah, untuk metode grafik, kalian tinggal menuangkan data ini, tabel ini, respon positif, dan konsentrasinya dengan bentuk tabel. Nah, kemudian, seperti yang kita ketahui bahwa ambang mutlak atau AT itu adalah sebanyak 50% dari panelis. Dan untuk ambang rangsangan atau RT itu sebesar 75%. Sehingga pada grafik kita tarik garis di respon positif sebanyak 50% dan kita tarik ke bawah. Ini di antara 0,02 dan 0,03. Kemudian untuk 75% di sini kita tarik dan kita tarik juga ke bawah, diperoleh dia berada di antara konsentrasi 0,04% dan 0,05%. Nah, itu nanti yang akan kita gunakan untuk menghitung berapa ambang mutlak dan ambang rangsangan dari pengujian tadi. Nah, untuk metode yang kedua yaitu metode interpolasi, di mana rumusnya yaitu seperti ini, D plus B min A per C min A dikalikan E min D, di mana konsentrasi itu adalah D, X, dan E. Kemudian A, B, dan C ini adalah jumlah persen respon positif dari tabel. Nah, kita lihat D di sini adalah konsentrasi A atau persen reaksi positif di bawah 50% atau 75%. Jadi, D ini adalah konsentrasi yang menunjukkan di bawah 50 angka yang 50% ini tadi kan, berarti kalau yang 50% tadi kan di antara 0,02%
dan 0,03%, dan yang bagian terendahnya adalah 0,02. Kemudian B min A dikurangi C min A. B adalah jumlah respon positif 50% atau ambang mutlaknya, yaitu 50. Kemudian dikurangin A. A itu adalah jumlah respon positif di bawah nilai 50%, yaitu 46,67%. Dan C adalah nilai persen positif atau respon positif di atas 50%, yaitu 66,67% dikurangin A, dan dikalikan E ini adalah konsentrasi C, di mana persen reaksi positif di atas 50% atau 75%. Jadi E adalah konsentrasi ini 0,03 tadi dikurangin D 0,02 sehingga diperoleh ambang mutlaknya yaitu pada konsentrasi 0,02%. Begitu pula untuk ambang rangsangan RT itu sama rumusnya, tetapi yang membedakan adalah batasnya. Kalau tadi itu batasnya adalah di bawah dan di atas 50%, nah di sini itu adalah di bawah dan di atas 75%. Jadi konsentrasi yang di bawah 75% tadi adalah 0,04, dengan B itu jumlah respon positif ambang rangsangannya dikurangin di bawah ambang rangsang adalah 73,33 dibagi dengan C. C itu adalah respon positif di atas 75 yaitu 93,33% dikurangin A. Kemudian dikalikan E. E adalah konsentrasi di atas 75% yaitu 0,05 kurangi 0,04 dan dihasilkan ambang rangsangan yaitu sebesar 0,041%. Nah, kesimpulannya apa di sini? Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa konsentrasi larutan garam terendah yang mulai dapat dideteksi oleh 50 panelis atau ambang mutlak tadi, yaitu pada konsentrasi larutan garam 0,22%. Sedangkan larutan garam terendah yang mulai dapat dideteksi oleh 75% panelis, yaitu pada konsentrasi 0,041%. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua, data tersebut juga dapat digunakan untuk memilih calon panelis terlatih, yaitu panelis yang responnya berubah dari respon negatif menjadi respon positif, atau respon 0 menjadi respon 1. Dan tingkat kepekaannya tinggi. Tingkat kepekaannya tinggi itu berarti dia konsisten bahwa dapat mengenali keberadaan senyawa lain selain kontrol, yaitu dari data tabel itu diperoleh yang dapat dicalonkan sebagai calon panelis terlatih adalah panelis nomor 3, 4, 5, 8, 11, 12, dan 13. Kita lihat dari tabel kenapa panelis-panelis tersebut yang terpilih, yaitu ini kan ya, saya beri tanda berbeda, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13. Nah, di sini dia setelah mengerti ada satu, mendeteksi ada senyawa lain. Jadi dia memberikan respon positif. Nah, selama dia memberikan respon positif, dia tidak memberikan respon negatif lagi. Jadi dia stabil. Nah, begitu pula juga untuk nomor 5, panelis nomor 5, 8, 11, 12, dan 13. Kenapa kepekaannya tinggi? Karena dia dari konsentrasi terkecil pun dia juga sudah bisa mendeteksi. Nah, ini contohnya panelis nomor 8, panelis nomor 13. Nah, kenapa yang lain enggak? Contohnya ini di sini. Panelis nomor 7, dia sudah mendeteksi adanya perbedaan di kode 136, kode 385. Nah, dia kemudian memberikan respon negatif di 2 tingkat konsentrasi di atasnya, maka dia mempunyai tingkat sensitivitas yang kurang baik. Jadi seperti itu. Dan begitu pula tabel yang lain, kalian bisa pelajari sendiri hasil pengujiannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk
uji threshold, yaitu untuk menentukan ambang batas rangsangan dan mutlak dari suatu uji threshold. Dari uji itu juga kita juga dapat menentukan panelis mana yang mempunyai sensitivitas yang tinggi dalam melakukan uji atau percobaan pembedaan dengan kontrol yang telah disajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.